Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Pendekar Ben Basar juga dengan Dr. Ina. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin belakangan ini kita sering alami ya. Dokter gimana tidurnya semalam? Bisa apa gampang? Alhamdulillah. Gampang. Gampang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dok. Karena banyak di luar sana yang ada gangguan pola tidur dok sejak pandemi ini ya. Karena kan di rumah saja terus bingung aktivitas sehingga sudah mulai marak yang namanya gangguan sulit tidur atau insomnia. Baik dok, kali ini kita akan membahas apa itu insomnia dan bagaimana penata laksanaannya. Silakan dok. Ya. Insomnia ini banget ya, kasusnya juga banyak ya, sama banyak banget ya, orang nggak bisa tidur, kadang-kadang suka datang tuh ngeluhnya macem-macem ya kan. Ada yang udah berapa hari, berapa minggu, ada yang udah bulanan tuh ya. Sebenarnya insomnia adalah gangguan sulit tidur terutama malam hari, atau dia memang sudah tidur sebentar tapi begitu ketika bangun nggak bisa tidur lagi gitu. Itu kan yang jadi masalahnya tuh dia gemes ya, gimana caranya supaya bisa tidur gitu ya. Insomnia juga dibedakan, ada insomnia primer, ada insomnia sekunder. Kalau insomnia primer biasanya bukan karena penyakit apa-apa, mungkin karena memang dia kebiasaan lihat gadget ya, memang dia emang senengannya tidur di waktu-waktu malam gitu kan. Tapi kalau yang karena sekunder dia biasanya karena penyakit-penyakit tertentu, ya kan. Bisa juga karena obat-obatan yang membuat dia menjadi sulit tidur. Nah, insomnia juga ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut kan baru beberapa hari sampai beberapa minggu ya. Tapi kalau yang dia kronis udah lama banget itu. Nggak bisa tidur, bisa setiap malam sampai berbulan-bulan nggak bisa tidur ya. Itu yang harus harus diobatin ya. Cara ngobatinnya ada dengan tradisional mungkin dok. Nah itu nanti pijit atau ya herbal. Itu memang harus tuh ya kayaknya ya. Selain herbal harus direfleksi, diakupuntur, dibekam, itu emang harus, karena kalau dia sebagai obat tunggal yang apalagi yang kimia mungkin takutnya efek samping obatnya berat tuh ya kan, jadi ketergantungan obat, betul tuh Mas Ben. Nah untuk penyebabnya biasanya banyak sekali, terutama karena stres mungkin, apalagi sekarang pandemi COVID, orang takut nih takut kena penyakitnya, kehilangan orang yang dicintain, cemas ya, takut berlebihan gitu ya. Kemudian juga bisa karena memang dia nggak bisa tidur emang karena sakit. Kalau orang asma kan sesak, malam nih nggak bisa tidur, atau memang sakit jantung, atau memang sakit nyeri sendi, malam udah terganggu nggak bisa tidur. Atau memang karena dia pengaruh efek samping obat yang dia minum, bisa jadi. Gara-gara buat penyakit lain kan tadi ya? Penyakitnya dia minum obat jadi nggak bisa tidur, bisa juga. Atau memang pengaruh hormonal. Nah biasanya kan orang-orang yang udah tua ya kan, kadar hormonnya menurun, nah dia juga sulit tidur. Mungkin ya sih dok, itu biasanya udah pada umur usia lanjut atau remaja sama anak-anak gara-gara pandemi jadi pada bisa susah tidur. Itu juga ini ya, bervariatif ya. Ada yang anak-anak dibiasakan tidur sampai malam akhirnya jadi kesulitan tidur, atau tidur nanti siangnya malah tidur bablas, malamnya bangun lagi, itu yang terbalik tuh jadi. Balik betul pola tidurnya ya. Berarti nggak mesti orang tua ya, nggak mesti remaja juga bisa ada gangguan tidur. Iya bisa, tidur. Anak bisa, remaja bisa, orang tua apalagi ya bisa banget gitu ya. Nah cara mengatasinya biasanya orangnya itu harus relaksasi sebelum tidur. Apa dia mau yoga dulu, apa pilates, atau biasanya kan kalau kita muslim tuh kita harus wudhu dulu, harus benar-benar baca doa yang banyak ya kan, supaya kita emang benar-benar rileks dan kita berserah ya kan, berserah sama Allah. Kemudian pastinya kita harus menghindari stres, bikinlah suasana hati yang enak ketika tidur. Jangan ketika tidur mau tidur berantem kan. Ketika tidur banyak pikiran, jangan. Diusahakan untuk menghindari hal-hal semacam itu gitu. Kalau untuk akupuntur dan bekamnya dok? Iya, akupuntur dan bekamnya pasti tuh ya kan. Kemudian yang paling utama sebenarnya orang itu olahraga.
Olahraga itu minimal 150 menit per minggu. Jadi kalau umpamanya 30 menit aja, berarti 1 minggu harus olahraga 5 hari. Ya, itu maksudnya untuk mengeluarkan tadi tuh, olahraga juga bisa untuk mengeluarkan hormon endorfin, sehingga dia timbul rasa bahagia, menekan rasa cemas gitu kan. Yang sebenarnya menekan rasa cemas bisa juga tuh dengan sujud panjang sepertiga malam terakhir untuk menekan kortisol penyebab stres tadi, itu bisa juga. Dan suasana kamar tidur, nah banyak tuh kamar tidur berantakan, terus nggak nyaman banget, belum lagi bising, ya kan? Nah itu harus diciptakan seenak mungkin, senyaman mungkin. Matinya lampunya harus dimatiin ya supaya melatoninnya kerjanya bagus ya. Ya, dengerin musik atau murotal ya kali ya dok ya. Nanti biar ketika bangun tidur itu segar. Kan kalau sekarang orang-orang yang susah tidur kalau bangun tidur lesu. Iya. Tetap nggak bergairah, badan pada sakit semuanya, menyempit pembuluh darah, kan repot ya kan. Nah pastinya tuh kita harus akupuntur tuh Mas Ben ya, cuman harus rutin. Biasanya di sini di titik pucuk kepala ya, JV20 Pai Hui itu. Atau bisa juga dibekam di situ 3 bulan sekali bekam di kepala. Kalau mau sebulan sekali biasanya titik-titik sunah aja. Gitu. Nah sekarang Mas Ben nih, herbalnya apa nih biasanya yang untuk insomnia ya? Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan ya oleh Dokter Ino mengapa mungkin akhir-akhir ini teman-teman sulit tidur ya. Tadi juga ada aktivitas non farmakologis yang bisa dilakukan untuk membantu tidur. Nah, bekam tadi sudah, akupuntur sudah, bisa dicoba ya. Kalau memang mau coba ke herbal, mungkin teman-teman juga udah ada yang udah jadi rahasia umum tuh dok, misalkan tanaman kangkung. Oh tanaman kangkung, iya betul ya. Kangkung, makan kangkung ya. Cuman banyak makan juga kangkung orang nggak cocok ya. Iya. Ya memang kadang bisa jadi karena buah pala mungkin, buah pala. Ya betul dok, buah pala atau dulu kan populernya manisan. Oh, ya manisan daging buah palanya yang hijau itu ya. Daging buah palanya ya. Nah, itu kalau dirutinkan bisa membantu. Memang harus rutin ya dan berbarengan ada aktivitas tadi, lama-lama kualitas tidur misalkan minggu sekarang belum bagus, minggu depan sudah bagus. Memang ada ramuan-ramuan di sini ya. Ramuan nih di buku ini banyak sekali, tapi mungkin beberapa saja yang disebutkan bisa dicoba sama teman-teman. Salah satunya kangkung memang, tapi kangkung belum banyak yang bikin kapsulnya dok, belum madunya juga belum. Jadi lebih banyak sayur ya. Jadi catatan saya bisa kalau di kampung ada yang namanya dadap ayam dok, tapi kalau di kota udah susah ya, itu juga plus kangkung dilalap. Nah, kalau di kita nah ini yang menarik nih, saya dapat catatan daun kelor dok. Daun kelor di buku ini disebutkan bisa, tapi obat luar dok, bukan diminum. Jadi diapain tuh? Nah, saya lagi mikir di buku itu kan nggak disebutin apa dipipis, diambil airnya, diborehkan seperti buat demam ya, atau direbus airnya buat mandi. Saya mikir jadi ke arah gangguan non medis kalau kayak gini. Kelor kan terkenal sama orang-orang ya, mungkin ya. Tapi saya ini menariknya kok ini nggak dibikin infus atau diseduh atau teh, dia buat obat luar. Gimana kalau kelornya itu diminum? Nah sebenarnya apakah efek buat insomnia-nya muncul atau malah efek lain dok? Kan kelor buat imunitas kalau sekarang ini buat gizi ya. Makanya saya tertarik apakah tadi tuh ya direbus terus buat diambil kain terus dilap semua kelor gitu. Karena disebut obat luar dong. Saya nggak tahu mekanisme topikalnya itu seperti apakah tadi dibuat demam gitu, sifatnya lebih menenangkan gitu ya. Jangan kalau suhu demam tinggi juga nggak bisa tidur kan ya. Nah itu menarik ya, bisa dicoba sama teman-teman. Tapi itu tidak populer kelor untuk insomnia. Yang terkenal tadi kangkung, pala ya, sama ada lagi putri malu sih. Di buku ini udah ada, artinya empirical putri malu untuk buat insomnia sudah ada, tapi jarang yang pakai dok. Padahal putri malu banyak banget ya. Nah itu udah diteliti memang bisa direbus itu. Gara-gara perilaku disentuh langsung tidur itu, itu tanda kan. Nah pas diteliti terbukti ke hewan hipnotik sedatif. Cuman kayaknya sih belum banyak yang budidaya, jadi perusahaan susah makanya dok. Iya, soalnya nyarinya juga nggak setiap rumput. Iya, yang banyak mungkin kangkung udah ada ya, Ipomoa aquatica itu udah banyak yang budidaya, jadi
udah banyak pesanan kangkung serbuk dok, dibikin madu atau kapsul. Gitu. Udah ada ya, Oh. udah ada di biasanya di daerah Jawa Tengah ya, supply. Pala sama satu lagi yang memang populer temennya pala itu valerian dok, akar valerian radik gitu, itu memang sedatif. Itu dia tanaman simplicia kayak radik akar ya, berarti dia kayak mirip ini lah, mirip kayu manis itu, tengahnya bolong cuman baunya agak kurang enak. Nah, itu diapain? Nah itu direbus, Oh, bikin teh direbus. bareng pala itu. Jadi itu udah bisa ya. Mudah-mudahan Nah bisa saya jadi solusi. kalau bisa dicoba mungkin ya di rumah, tapi valeriannya memang susah ya. Saya nambahin seledri dok. Seledri itu buat nurunin tensi, diuretik. Jadi dia udah sedatif juga ya. Sedatif juga ada. Ya, kayak dibaca itu jadi isu sebutnya efek komplementer, melengkapi. Jadi udah diuresis ya, dulu tensinya ya kan. Terus sedatif juga. Nah, jadi memang kalau mau nyari teman-teman kalau mau nyari kapsul atau herbal yang buat susah tidur, dilihat di komposisinya aja dok mungkin. Apa tuh? Pala ada ya minimal. Apa tuh kalau kita Apa tuh? kalau obat ininya tuh, obat warungnya tuh apa? Apa itu komposisinya itu? Oh iya. Yang- Oh lelap. Lelap. Iya benar. Pernah ada tuh merek lelap isinya tuh miristica fragrans ya, pala, kemudian valerian radik itu valerian ya. Kemudian Nah, bisa tuh komposisinya bisa, ya, tuh. komposisinya. Bisa Atau yang mulai dari yang sederhana dulu tadi kangkung dulu aja. Oh, kangkung. Kangkung dimakan terus makin sering disebutnya dosisnya cuman banyak makan kangkung doang, nggak nyebut dosisnya berapa banyak makan kangkung. Kalau pala mungkin bisa aromatik ya. Pala kalau mau dibikin seduhan ya. aromaterapi. Nah betul Aromaterapi pala. ya aromaterapi. Mungkin pilihannya sih agak mengerucut kalau gangguan tidur dia. Karena pilihan simplicianya juga nggak banyak dok. Ya, tapi insya Allah teman-teman dengan bantuan tadi cara-cara yang dijelaskan oleh dokter Ina bekam akupuntur sih, insya Allah harusnya nggak berkelanjutan ya dok ya. Maksudnya cuman ya gara-gara stres lagi mau ujian, stres gara-gara banyak pikiran doang ya. Ya bagi teman-teman mungkin itu dulu pembahasan kita tentang insomnia. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman bisa tidur dengan nyenyak ya. Amin, Tanpa amin. pikiran. Kemudian juga tidak terlalu khawatir dan cemas dengan keadaan pandemi ini. Insya Allah pandemi ini segera berakhir. Ya saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih banyak Berina atas penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.